Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nur Hidayat dengan NIM 34271 di sini ingin menyampaikan tentang pentingnya bertuhan bagi generasi milenial. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam kelas B jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun ajaran 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hanafi MAG. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga sekarang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas beliaulah kita bisa hidup di zaman yang terang benderang seperti ini. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena diberi akal berpikir dan hawa nafsu. Sebagai umat yang beragama, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan meyakini bahwa keberadaan Tuhan di dalam hati kita, serta menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Berbicara tentang Tuhan, konsep tentang pengertian Tuhan banyak adanya. Namun dalam Islam, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang paling tinggi, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, dan dia bisa memberi hukuman bagi alam semesta. Dan patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Dia tidak dilahirkan dan tidak pula diperanakan. Berbicara tentang pentingnya bertuhan bagi generasi milenial, tentunya kita harus mengerti dulu apa itu bertuhan. Menurut pendapat pribadi, bertuhan adalah keadaan di mana seseorang mempercayai dalam dirinya bahwa Tuhan itu ada dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi adanya konsep bertuhan ini? Yaitu yang pertama ada konsep ada peran orang tua, ada peran lingkungan, dan peran pendidikan. Itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi dari konsep bertuhan. Jika dari sejak dini dia diberi arahan dan diberi pengetahuan tentang agama dan lingkungannya pun memadai tentang agama, pasti dalam tumbuh kembangnya saat nanti dia dewasa dan saat dia menjadi remaja, dia mempunyai kepercayaan dalam dirinya karena itu sudah tertanam sejak dini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha mengawasi, maha mengetahui, dan saya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Berbeda dengan orang yang tidak bertuhan, pasti sejak dininya itu bukan pasti tapi mungkin sejak dininya dia tidak mempunyai pendidikan agama, lingkungannya tidak memadai, dan orang tuanya pun tidak memberi arahan untuk memberi kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Istilah kata, jika kamu berteman dengan pedagang minyak wangi, pasti kamu akan mempunyai aroma wangi. Jika kamu berteman dengan pedagang sate, kamu akan mempunyai aroma sate, asap dari sate tersebut. Seperti itu. Lalu tujuan dari bertuhan ini sebenarnya apa? Tujuan dari bertuhan ini yang pertama adalah surga. Jadi orang yang bertuhan pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau istilah katanya dia ingin kehidupan yang baik setelah nanti meninggal. Lalu yang membedakan tentang bertuhan dan tidak bertuhan adalah bagaimana cara dia mengambil keputusan dan bagaimana cara dia menyikapi segala apa yang terjadi. Jadi kalau orang yang bertuhan mengambil keputusan, pasti dilihat dari apakah ini benar salah, apakah ini haram atau halal, seperti itu. Namun jika orang tidak bertuhan, pasti dia akan mengambil sesuai kemauan dia, tidak dilihat dari halal haramnya, tidak dilihat dari salah betulnya, seperti itu. Lalu cara mengatasi orang tidak bertuhan ini seperti apa?
Ya, dengan cara persuasif, yaitu dengan bimbingan konseling. Pertama-tama kita beri arahan, kita ajak ngobrol dengan kata-kata yang dapat dipahami dan dapat diterima oleh dia, dan setelah itu kita masukkan nilai-nilai keagamaan. Lalu apa hubungannya dengan generasi milenial dengan pentingnya bertuhan? Sekarang generasi milenial sudah banyak yang lupa akan Tuhan, yaitu di mana dia selalu lalai, selalu berpaling, dan akhirnya lupa tentang apa yang harus dilakukan dan dilaksanakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan tersebut. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa orang lalai itu adalah sama dengan orang kafir dan munafik, dan orang yang berpaling adalah sebagai orang yang pendosa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 dijelaskan, yang artinya di neraka jahanam nanti dikumpulkan para kaum jin dan manusia yang dia mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar apa itu ayat-ayat Allah, dan akhirnya dia disamakan dengan ternak, dan akhirnya dia adalah orang-orang yang lengah dan dimasukkan kepada neraka jahanam. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.